Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Duprestica. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang eh, sajian dalam kumpulan cerita Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu karya dari Jenar Maesa Ayu. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum ke pembahasan dari cerita Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu itu, saya akan memberikan penjelasan mengenai seks dan gender. Seks dan gender adalah dua hal yang tidak dapat diabaikan dalam kajian feminis. Seks merupakan pembagian dua jenis manusia berdasarkan kepemilikan organ biologis tertentu yang didapatkan secara kodrati. Sebaliknya, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Nah, kemudian studi perempuan telah membuktikan bahwa dunia simbolis merupakan dunia sastra telah menjadi salah satu wahana pembentukan, pelembagaan, dan pelestarian ideologi gender yang dominan. Karya sastra sebagai salah satu arena dan lembaga kultural simbolis terbukti mempunyai pengaruh besar dalam membentuk, melembagakan, melestarikan, mengarahkan, memasyarakatkan, dan mengoperasikan ideologi gender tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai seks dan gender. Kemudian kita lanjut ke karya sastra berunsur seks menjadi sajian yang kuat dalam kumpulan Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu karya Jenar Maesa Ayu. Nah, langsung saja, kumpulan dari cerpen ini seperti menawarkan wacana seksualitas yang vulgar bagi pembaca awam. Nah, namun di balik wacana seks yang vulgar ini ada corak feminisme di dalam kumpulan cerpen tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini mengeksplorasi corak feminisme menurut Jenar Maesa Ayu dalam jangan main-main dengan kelaminmu sebagai seorang wanita pengarang ketika menggambarkan tokoh perempuan. Nah, ini tujuannya yaitu untuk mengetahui pemikiran wanita dalam memunculkan citra tokoh perempuan. Untuk memunculkan citra tokoh perempuan dalam perspektif feminisme ini sendiri. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada cerpen ini yaitu studi dokumenter. Nah, dalam tulisan ini secara khusus digunakan pendekatan ginokritik dalam teori sastra feminisme dan teori strukturalisme semiotik dalam membedah kumpulan cerpen di dalam kumpulan Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu ini. Nah, kemudian hasilnya dalam perspektif feminisme ini, kumpulan cerpen Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu merupakan wujud pemberontakan seorang perempuan mengenai posisi dan kedudukannya antara banyak laki-laki. Nah, teks yang menampilkan seksualitas menunjukkan pemberontakan ini dirakit atau dijadikan satu oleh Jenar Maesa Ayu sebagai wanita pengarang terhadap penempatan kaum perempuan. Dapat dikatakan secara feminisme di Jenar Maesa Ayu memberontak karena kaum perempuan ditempatkan hanya dalam ranah domestik. Unsur-unsur yang berkaitan dengan feminisme yang terdapat dalam Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu ini telah ditelaah berdasarkan watak-watak perempuan yang ada dalam karya-karya tersebut. Karya-karya tersebut yaitu cerpen-cerpen yang dijadikan satu yang menjadi kumpulan cerpen dengan judul Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu ini. Kemudian lanjut lagi yaitu teks yang menampilkan seksualitas menunjukkan pemberontakan Jenar Maesa Ayu sebagai wanita pengarang ini. Kemudian dalam perspektif feminisme kumpulan cerpen Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu merupakan wujud pemberontakan dari perempuan. Nah, kemudian dapat dikatakan secara feminisme Jenar Maesa Ayu memberontak karena kaum perempuan ditempatkan hanya dalam ranah domestik seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, kemudian teks yang menampilkan seksualitas menunjukkan pemberontakan Jenar Maesa Ayu ini sebagai wanita pengarang terhadap penempatan kaum perempuan
Dapat dikatakan secara feminisme, Jenar Maesa Ayu memberontak karena kaum perempuan ditempatkan hanya dalam ranah domestik dan hanya dalam ranah domestik itu, tidak ditempatkan di berbagai tempat, tetapi hanya ranah domestik. Nah, ada beberapa kali pengulangan tentang penempatan wanita atau perempuan dalam ranah domestik ini. Nah, itu dengan artian memang dalam kumpulan cerpen ini yang menjadi satu judul merupakan pemberontakan wanita yang diletak atau ditempatkan dalam ranah domestik, dan ini adalah wujud pemberontakan dari perempuan-perempuan tersebut. Nah, mungkin dalam video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan penyebutan, tokoh, kalimat, atau kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.